Hai semuanya. Pasti ada di antara kita yang pernah mengangankan sebuah hal yang sangat ingin untuk bisa digapai. Iya, jujur aku pernah berhayal demikian. Dan walaupun sekarang juga masih berhayal kok. Walau pada akhirnya itu aku bakalan sadar ternyata khayalan itu masih tertimbun dalam tumpukan mimpi. Mimpi yang gak nyata. Atau mungkin itu belum nyata kali ya. Karena semua mimpi yang ingin ditelusuri, ingin dijelajahi, ingin dinikmati, itu sebenarnya bisa jadi sebuah fakta yang diinginkan. Nah, walau berpikir demikian, sepertinya aku tetap memilih untuk berhayal lebih lanjut deh. Apa salahnya kan? Aku menginginkan suatu hal yang aku itu kayak ngerasa gak bakalan kesampaian deh. Tapi kan bisa dicoba aja dulu, ya kan? Walau kata orang, keinginan yang diinginkan itu berawal dari sebuah kegagalan, atau dia bisa juga berawal dari sebuah mimpi yang udah dicoba wujudkan tapi tetap gagal gitu. Tapi aku kayak percaya setengahnya aja sih. Kalian gitu gak? Ngerasa gitu gak sih? Mimpi yang dulunya sering diangankan udah berkali-kali dicoba wujudkan. Bukan gak pernah dicoba ya, tapi masih aja mimpi itu gagal untuk dicapai. Aku sendiri merasa heran. Apa memang karena aku gak mampu, atau jalur masa depanku itu bukan lewat keinginanku, atau mungkin karena aku udah ngerasa mampu, kemudian kayak nyombongin diri gitu mungkin ya. Kan kita kalau gitu-gituan kan gak nyadaran. Nah, pasti di antara ketiga alasan ini ada yang benar deh. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Wah, berujung kayak kesel gitu kan. Habis itu ditambah lagi ngeliat teman-teman yang keinginannya kesampaian, kayak ngerasa aku ngapain sih selama ini? Kayaknya cuma buang-buang waktu aja deh. Teman-teman aku kok bisa wujudin mimpinya, tapi aku masih aja stuck di tempat, gak jalan-jalan. Lama pula stucknya ini. Capek juga kalau cuma ngepantau orang-orang berhasil aja, dan akunya itu gak termasuk di dalam antrian itu. Jadi tiba-tiba terpikir, andaikan aku bisa seperti mereka. Ku coba renungi sedikit demi sedikit. Namun di sela-sela renungan itu, aku kayak mikir, aku itu juga bisa loh kayak mereka. Cuma aku aja kali yang masih malas untuk berusaha. Malas berdoa. Berdoa hanya pas sadar aja gitu. Terus lagi-lagi itu hanya pemikiran sesaat. Nggak diusahain semampu-mampunya. Kan kalau gitu nggak bisa terwujud ya kan? Aneh. Ternyata aku itu memang orang aneh. Gak iri melihat orang mati-matian berusaha mewujudkan impiannya. Kadang irinya itu cuma sebentar aja. Kayak ngejalanin hidup asal dibawa arus aja gitu. Kemanapun dibawa oleh arus, ya terserah dia mau bawa kemana. Gak mau tahu pokoknya. Lama-lama kayak ngerasa geram aja nih sama diri sendiri. Terus tiba-tiba aku mikir lagi gini.
Kalau aku aja benci sama diri aku sendiri, toh siapa yang bisa menyukai diri aku? Ya kan gitu? Kan seharusnya aku yang harus senang bisa punya diri begini. Jadi ketika udah terlanjur benci kepada diri sendiri, aku nyoba ngilangin rasa benci itu. Karena memang cuma aku yang bisa sayang kepada diri aku sendiri. Kalau bukan aku yang ngejaganya, siapa lagi yang mau jaga? Ya kan gitu. Kemudian aku merenung, berpikir untuk menenangkan diri. Jadi aku ambillah air wudhu. Setelah itu salat malam. Kayaknya tahun ini pertama kalinya deh aku salat tahajud. Aku lewati malam yang tenang dengan mencurahkan suara hatiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berdoa seperti orang yang kehilangan arah. Aku lanjutkan, dan lanjutkan doaku. Sampai tibalah jawaban dari pertanyaan di dalam doaku. Untuk mengubah sebuah angan-angan menjadi perwujudan itu, ternyata bukan karena aku itu gak mampu. Bukan karena jalur masa depanku itu bukan lewat keinginanku. Atau bukan juga karena aku udah ngerasa mampu, kemudian kayak nyombongin diri gitu. Walau bisa jadi kebanyakan orang sering alami alasan yang ketiga itu. Tapi dalam intuisi diri aku sendiri, dia kayak nyadarin aku kalau aku selalu gagal itu karena aku makin jauh dengan Allah. Maka harapan dan keinginan aku pun itu bakalan menjauh otomatis dariku. Wah, ternyata karena itulah aku bisa gagal. Gagal dan gagal selama ini. Bukan karena aku gak mampu, tapi usaha doa yang aku lantunkan lewat jalur langit itu sangatlah sedikit. Sungguh, kekuatan doa benar-benar melebihi apapun. Setelah berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Allah, aku tuh kayak merasa lega aja gitu. Dan sekarang hanya perlu menunggu hasilnya aja. Jika nanti masih aja gagal, berarti kekuatan doaku masih lemah. Nah, untuk kamu yang merasa selalu gagal, cobalah renungkan sejauh mana usaha yang kamu lakukan selama ini. Dan jangan cuma ngeredungin usahanya aja, tapi renungkan juga sejauh mana doamu yang kamu lantunkan setiap harinya. Dengan demikian, kamu gagal karena kamu merasa bahwa kamu sudah siap untuk bertemu dengan kesuksesan. Ingatlah, kamu gagal hari ini bukan berarti kamu akan selamanya gagal. Sekian untuk malam ini. Sampai jumpa.